عيد مبارك، 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 عيد مبارك. سووا استقيموا واعتدلوا سووا صفوفي من تمام الصلاة. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين عانية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-hajja wal udhiyata si'aran min sa'airil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddusus salam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu liitmami ahlakil anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin ad-da'i ila daris salam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiz ziham. Amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, dalam rangka kita memperingati sebuah kisah kehidupan yang tercatat abadi di dalam Al-Quran, sebuah kisah sepanjang masa, sebuah kisah sepanjang zaman yang tidak pernah terlupakan, di mana setiap setahun sekali umat Islam merayakan di seluruh dunia, yaitu Hari Raya Idul Adha. Dan tentunya di situ berbagai macam pelajaran yang banyak sekali bisa kita ambil dari kisah Nabiullah Khalilullah Khalilur Rahman, Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari berbagai macam pelajaran, pada kesempatan kali ini khatib akan menyampaikan sedikit saja pelajaran-pelajaran yang barangkali bisa kita ambil. Yang pertama adalah bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu senantiasa bekerja, berusaha keras dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sudah mengetahui bagaimana kisah Nabi Ibrahim, beliau ketika dalam usia lanjut belum dikaruniai seorang putra. Akan tetapi beliau selalu berusaha dan berdoa. Dan ini diabadikan dalam Quran surah As-Saffat ayat 100. Beliau berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan aku, berikan kami seorang putra yang termasuk orang-orang yang salih. Maka kemudian di usia ke-86 tahun kurang lebih, beliau Nabiullah Ibrahim menikah dengan Siti Hajar atas izin dari Siti Sarah, dan kemudian dikaruniai seorang anak yang diberi nama Ismail. Kemudian sebuah kisah yang serupa juga terjadi pada kisah Nabi Zakaria. Kisah Nabi Zakaria dalam usia lanjut, bahkan dikatakan bahwa istri beliau ini mandul. Akan tetapi beliau selalu berdoa kepada Allah. Dan ini diabadikan dalam Quran surah Maryam. Di antara potongan ayatnya, antara lain Quran surah Maryam ayat 4-7 dikatakan di situ, Allah berfirman, Qala rabbi inni wahanal admu minni washta'ala ra'su sayba walam akum bidu'aika rabbi syakiya. Ia berkata, ya Rabb, ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan permohonanku terhadap Engkau ya Rabb belum pernah tidak dikabulkan. Kalau kita membayangkan kondisi Nabi Zakaria, ubannya sudah mulai, bahkan sudah bertabur di kepalanya, kulit-kulitnya sudah kendur, pandangannya sudah mulai kabur, dan tulangnya sudah mulai mengapur. Kemudian
berikutnya dikatakan, wa inni hiftul mawaliya min warai wa kanat imraati akira fahabli min ladunka waliya. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalanku, sedang istriku adalah seorang yang mandul, maka anugerahilah aku di sisi engkau seorang putra, yarithuni wa yarisu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radhiya, yang akan mewarisi kenabianku dan mewarisi kenabian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia ya Rabb seorang yang diridhoi. Maka kemudian apa jawabnya Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan, ya Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia. Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang laki-laki yang bernama Yahya, yang kami belum pernah memberi nama sebelum itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu di antara kisah dua nabi yang mempunyai kisah hampir serupa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Id a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Kemudian juga usaha keras ini terlihat dari peristiwa ketika Hajar yang bolak-balik mencari air untuk ananda Ismail, berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah. Kemudian Allah berikan air Zam-Zam di situ. Maka seandainya kita semuanya merasakan setiap hari kita bekerja dari rumah ke kantor, dari kantor ke rumah, bolak-balik setiap hari, berbulan-bulan sampai bertahun-tahun, atau mungkin bapak dan ibu mengantarkan putranya, mengantarkan anaknya ke sekolahan tiap hari, pulang pergi bolak-balik setiap hari. Maka ketika kita niatkan ikhlas karena Allah, insya Allah kita akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, Nabiullah Ibrahim senantiasa menjadikan Allah sebagai tempat bergantung. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu. Wahai hambaku, kalian semua ini pada dasarnya adalah pada kondisi kelaparan, maka kemudian aku akan memberikan makan kepadamu. Fastad'imuni ud'imkum, maka mintalah makan kepadaku, aku akan berikan makan kepadamu. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum arin, setiap kalian itu semuanya tanpa pakaian, telanjang. Illa man kasautuhu fastaksuni aksukum, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya akan aku berikan pakaian kepadamu. Hadis riwayat Muslim. Kemudian Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menanamkan akidah kepada para sahabatnya, yaitu agar mereka senantiasa memohon kepada Allah dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar. Maka kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mengatakan, sallallahu kulla syai'in hatta sis'a, mintalah kepada Allah bahkan meminta tali sendal. Jadi bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanamkan akidah kepada sahabatnya ketika mereka menghadapi kesulitan dalam hidupnya, mintalah kepada Allah meskipun hal itu sangat kecil. Diibaratkan kalau sandal kalian putus, sandal kalian hilang, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, wa kana ba'du salafi yas'alullah fi salati kulla hawaijihi hatta milha ajinahu wa alafa syatahu. Dahulu para salafus salih, mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam solat mereka
semua kehidupan, semua kebutuhan di dalam hidupnya. Sampai-sampai mereka meminta garam untuk adonan memasak, sampai-sampai minta tali untuk mengikat kambingnya. Begitulah gambaran setiap diri kita harus menggantungkan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah senantiasa taat kepada perintah Allah. Luar biasa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, begitu taat kepada Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah senantiasa dikerjakannya. Maka dalam Quran surah As-Saffat ayat 102 Allah berfirman, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya." Maka tatkala Ismail sampai usia pada umur yang sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, maksudnya adalah usia ketika Nabi Ismail bisa membantu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim begitu senang karena Ismail sudah mulai bisa membantu ayahnya. Tetapi pada usia itu kemudian Allah memerintahkan kepada Ibrahim untuk menyembelih putranya yang tercinta, yaitu Nabi Ismail. Nabi Ibrahim mengatakan, qala ya bunayya ini ara fil manam. Sungguhnya aku melihat di dalam mimpi. Anni adbahuka, aku menyembelih engkau wahai Ismail. Fangdur madza tara. Bagaimana pendapatmu ya Ismail? Apa yang dikatakan oleh Nabi Ismail? Beliau mengatakan, ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahanda, kerjakanlah yang Allah perintahkan kepadamu, kepada engkau. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jika saat ini kita diminta untuk berkorban dengan kambing, seharusnya kita melakukan dengan ringan. Meskipun itu dilakukan, disunahkan setiap tahun 1 kali, ya, bukan seumur hidup 1 kali. Karena kadang-kadang di antara kita banyak yang salah paham. Dikiranya disunahkannya kurban itu adalah seumur hidup sekali, sehingga ketika sudah pernah kurban kemudian tidak pernah kurban lagi. Yang disunahkan kepada kita adalah setiap tahun 1 kali. Dan itu sesungguhnya pengorbanan yang kita lakukan itu belum seberapa jika dibandingkan dengan pengorbanan para nabi, para rasul dan orang-orang soleh terdahulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man syahida falahu sahatu." Sesungguhnya jika Allah mencintai kaum, maka Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang ridha terhadap ujian tersebut, maka baginya ridha Allah. Dan barang siapa yang marah terhadap ujian tersebut, falahu syahatu, maka baginya murka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada seorang tabi'in yaitu Mus'ab bin Sa'id, dari ayahnya berkata, pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayun nasi asaddu bala?" Wahai Rasul, siapakah yang paling berat ujiannya? Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-anbiya summal amthal fal amthal fayubtala rajulu ala hasabi dini. Orang yang paling berat ujian hidupnya adalah para nabi, kemudian yang semisal, dan seseorang akan diuji sesuai dengan kondisi kadar agamanya. Fa in kana dinuhu sulban istadda bala'uhu, wa in kana fi dinihi riqqatun ibtuliya ala hasabi dinihi. Apabila agama seseorang itu kokoh, maka dia akan mendapat ujian yang berat.
apabila agama seseorang itu lemah, maka dia akan diuji sesuai dengan agamanya. Fama yabrahu bala'u bil 'abdi hatta yatrukahu yamsi 'alal ardi ma 'alaihi khati'atun. Sehingga senantiasa seorang hamba itu akan mendapatkan cobaan di dalam hidupnya hingga ia berjalan di dalam muka bumi dalam keadaan bersih dan tidak berdosa. Hadis riwayat Tirmidzi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha azanillahu wa iyyakum ajmain. Kemudian yang berikutnya adalah peduli terhadap sesama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kalian menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apapun yang kau infakkan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui tentang hal tersebut. Kurban ini adalah bukti kita cinta terhadap sesama. Kita mengorbankan harta yang kita punyai sebagiannya untuk kita belikan hewan kurban, kemudian dibagikan kepada sesama, dibagikan kepada fakir miskin, tetangga, kerabat, saudara, dan seterusnya. Dan insya Allah pahala sedekah, apalagi kurban ini, begitu sangat besar. Kenapa pahala sedekah begitu besar? Mari kita membayangkan, mari kita merasakan begitu susahnya seseorang mencari uang, ya, beraneka ragam cara yang dilakukan seseorang. Dari seseorang itu menguras pikirannya. Ada orang yang bekerja menguras tenaganya. Ada orang yang bekerja di bawah tekanan atasan. Ada orang yang bekerja di bawah tekanan, di bawah panasnya terik matahari. Ada orang yang bekerja melawan tekanan gelombang lautan. Ada orang yang bekerja harus pergi berbulan-bulan dari rumah untuk mendapatkan hartanya. Maka jika seseorang itu mendapatkan harta, kemudian ia infakkan kepada orang lain sebagai orang yang dermawan, sesungguhnya sangat mulia orang tersebut. Dan sesungguhnya tujuan kita bekerja adalah bukan agar kita menjadi kaya, akan tetapi agar kita bisa sedekah lebih banyak. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna dhillal mu'mini yaumal qiyamah shadaqatuhu, bahwa sesungguhnya naungan seorang mukmin pada hari kiamat adalah sedekah yang ia keluarkan. Sehingga di akhirat nanti seseorang yang rajin bersedekah akan diberikan melalui pintu spesial, yaitu pintu sedekah. Wa man kana min ahli shadaqah du'iya min babis shadaqah. Barang siapa yang termasuk golongan ahli sedekah, maka dia akan masuk ke dalam pintu surga melalui pintu sedekah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan ibadah kurban ini betul-betul mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita kemudian menyesal tidak bisa menggunakan kehidupan ini untuk beribadah, untuk berkorban. Karena sesungguhnya dunia ini sangatlah singkat. Orang di dunia ini ibaratnya seperti orang menyeberang jembatan. Mungkin pernah di antara kita menyeberang jembatan yang sangat indah. Ada jembatan kaca, ada jembatan terbuat dari emas. Tapi akankah kita berdiam di situ di jembatan tersebut? Tidak mungkin. Pasti sebagus apapun jembatan yang kita lalui, kita pasti akan pulang. Kemudian Rasulullah SAW juga menggambarkan
kehidupan ini seperti kita sedang mengendarai kendaraan, kemudian kita berteduh di bawah pohon, hanya sesaat kemudian kita jalan lagi. Rasul mengatakan, mali wali dunia, apa artinya dunia bagiku? Ma'ana wa dunia, dan apa urusanku dengan dunia? Innama mathali wa mathalud dunya kamathali rakibin dhalla tahta syajarah thumma raha wa tarakaha. Sesungguhnya perumpamanku dengan dunia ini adalah seperti pengendara yang berteduh di bawah pohon, kemudian ia istirahat untuk sejenak, kemudian melanjutkan perjalanan lagi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan kehidupan ini, sehingga kita bisa berbahagia di dunia dan di akhirat nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Mari terakhir sekali lagi, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya, salah satunya yaitu dengan kita berkurban. Jika kita belum mampu berkurban, mari kita berusaha berkontribusi terhadap kegiatan kurban ini, entah dengan membantu panitia dan apapun yang bisa kita lakukan dalam rangka kita menjalankan aktivitas ataupun kegiatan rangkaian ibadah kurban ini. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga diberikan kekuatan dan kemudahan dan memperoleh kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin wal mustad'afina fi Filistin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma alif baina qulubina kama alafta baina muhajirin wal ansar. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.